Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alayna rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Kita akan lanjutkan kembali kajian Al-Quran, masih surat Al-An'am ya, ayat ke-17 sekarang. Ada tampil di layarnya, Bu? Atau sambil buka Al-Quran bolehlah ya. Baik, sambil nunggu yang lain kita baca dulu aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaskal bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa iyyamsaskal bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Qahiru fawqa ibadihi. Wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Syahadatan qulillah. Syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bihi
ننذر قومه وما بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون tusyrikun. Baik, sampai ayat 19 ya. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa iyyamsaskallahu, dan jika Allah menimpakan kepadamu bidurrin, suatu kemadaratan, fala kashifa, maka tidak ada yang bisa menyingkap kemadaratan itu lahu baginya, illahu, kecuali dia. Wa iyyamsaska bi khair, dan atau lahunya itu bagi kemadaratan tadi ya, tidak ada yang dapat menyingkap bagi kemadaratan tadi illa huwa, kecuali dia. Wa iyyamsaska bi khairin, dan jika dia menimpakan kepadamu suatu kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu ya, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Al-dur yang diartikan kemadaratan adalah aima yu'limul jisma awin nafsa kal maradi wal hazan, sesuatu yang dapat menyakitkan tubuh fisik kita atau menyakiti jiwa. Itu namanya dur, suatu kemadaratan, sesuatu yang dapat menyakiti tubuh kita secara fisik atau jiwa kita. Itu adalah dur. Seperti apa? Seperti penyakit. Kalau yang menyerang fisik ya, itu flu, membuat badan kita jadi demam misalnya, seperti itu. Nah, termasuk yang menyebabkan penderitaan pada jiwa adalah al-hazan, kesedihan. Jadi kesedihan adalah bagian dari kemadaratan. nah sedangkan lawannya al-khair, berarti khair itu adalah kullu ma yus'idul jisma awir ruh, segala sesuatu yang membuat tubuh manusia bahagia secara fisiknya atau rohaninya. Itu ya. Nah, tadi di ayatnya adalah, dan jika Allah menimpakan kepadamu gitu suatu kemadaratan, begitu ya.
Nah, jadi kemadaratan itu tadi apa? Segala sesuatu yang menyakiti tubuh secara fisik ataupun secara batin, secara kejiwaan. Nah, sedangkan kebaikan yang dimaksud di ayat ini adalah segala sesuatu yang membuat fisik manusia merasakan bahagia ataupun yang menjadikan batinnya, ya, ruhaninya merasakan bahagia. Nah, jadi pembahasan di ayat ini ya masih tentang taujih ar-rasul wa taqwiyati mauqifihi min ulaika al-adilina bi rabbihim al-musyrikin fayaqulu lahu rabbuhu ta'ala. Nah, pembahasan ayat ini masih tentang taujih. Taujih itu adalah arahan, bimbingan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta memperkuat posisi Nabi, kedudukan Nabi dalam menghadapi orang-orang musyrik yang menyimpang serta yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperkuat keyakinan tentang ketauhidan bahwa tidak ada yang bisa berbuat apapun jika Allah menghendaki sesuatu, dan supaya Nabi semakin kuat bergantung hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain dalam menghadapi musuh-musuhnya. Jadi Allah menyatakan dalam rangka memperkuat keyakinan Rasulnya, yang walaupun ayat ini tentunya ditujukan kepada Rasulullah, akan tetapi makna dari ayat ini, pesan moralnya juga berlaku untuk kita semua. Apa itu tadi? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah hendak menimpakan kepadamu satu kemadaratan, nah, bisa secara fisik tadi ataupun secara batin. Kemadaratan itu, kesedihan adalah bagian dari kemadaratan. Maka tidak akan ada yang bisa menyingkap kemadaratan itu kecuali Dia. Nih, jadi kalau kita terapkan mungkin pada konteks hari ini adalah jika Allah menimpakan kepadamu sesuatu yang memadaratkanmu, sesuatu yang dapat mengganggumu secara fisik, badanmu seperti diberikan penyakit, begitu, diturunkan virus. Nah, sehingga sampai hari ini udah mau setahun kita nih ya belum bisa lepas dari pengaruh COVID ini. Nah, kita kembalikan ke ayat ini. Siapa yang berkehendak terjadinya menyebarnya virus ini? Allah. Jika Allah hendak menimpakan kepadamu satu kemadaratan, ingat, lihat ayat ini, tidak akan ada yang bisa menyingkap kemadaratan itu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Jadi baik itu menyerang badanmu ataupun menyerang batinmu seperti kesedihan, itu tidak ada yang dapat menyingkap kemadaratan itu kecuali Allah. Ini harus dipahami oleh orang-orang yang beriman, bahwa COVID-19 ini tidak akan bisa berhenti jika Allah tidak menghendaki untuk berhenti. Nah, bagaimana caranya? Supaya Allah memberikan pertolongannya dan menghentikan COVID ini. Berarti kan begitu kuncinya. Yang harus dicari itu adalah berusaha untuk tobat semuanya, berusaha semakin dekat dengan Allah, gitu. Nah, ini kan sepertinya masih jarang yang upayanya ke arah sana. Masih terus saja memperdebatkan vaksin inilah itulah, terus saja ya memperdebatkan masalah PSBB, lockdown dan sebagainya. Kalau orang beriman, kembalikan semuanya kepada Allah. Yang menghendaki ini semua terjadi adalah Allah.
maka tidak akan ada yang bisa menyingkapkan ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya, ayo buat gerakan bersama gitu, gerakan bersama semua umat Islam yang ada dimanapun, terutama orang-orang beriman nih, untuk apa? Semakin dekat dengan Allah. Nah, tujuan dari ayat ini adalah sekali lagi menguatkan Rasul tadi ya. Nah, jadi Muhammad, wahai Nabi, ayat ini ayat ke-17 dari surah Al-An'am. Nah, masih membahas tentang arahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga memperkuat posisi beliau dalam rangka menghadapi orang-orang musyrik yang mendustakan beliau. Nah, dengan memperkuat keyakinan Rasulullah akan ketauhidan, bahwa tidak ada yang bisa merubah keadaan apapun jika Allah menghendaki sesuatu kecuali hanya Allah saja. Nah, ini kan untuk menanamkan keyakinan tauhid di hati Rasulullah, juga agar Nabi memiliki kekuatan menghadapi orang-orang musyrik itu, bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan jika Allah menghendaki untuk mengalahkan mereka. Tidak ada tempat untuk bergantung kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena apapun yang dikehendakinya pasti terjadi. Nah, dengan Allah menyatakan kepada Rasulnya, wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan kepadamu suatu kemadaratan. Nah, kemadaratan itu tadi pengertiannya adalah sesuatu yang menyakiti tubuh secara fisik atau secara jiwa batin. Seperti penyakit dan semacamnya, kalau yang secara fisik dan secara batinnya adalah kesedihan. Nah, maka tidak ada yang bisa menyingkapkan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau ini kita terapkan pada kondisi kita saat ini, karena ayat ini bukan hanya ditujukan kepada Rasul saja, tetapi kepada kita umatnya. Ya, bukankah hari ini kondisi umat Islam, bahkan manusia di belahan penjuru dunia ini sedang merasakan kemadaratan, ya, yaitu berupa terjadinya wabah COVID-19 ini. Kalau kita kembalikan ke ayat ini, artinya berarti tidak akan ada yang bisa menyingkapkan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan vaksin, bukan PSBB, bukan 3M, bukan berarti menafikan itu semua, bukan, ya. Itu adalah usaha yang bisa dilakukan manusia. Ya, kita harus mencobanya tentu kalau memang itu diperlukan. Tetapi yang harus diyakini di dalam hati kita, ini yang harus diyakini, ya, karena kita orang beriman, tidak akan ada yang bisa menyingkap, mengangkat, menghilangkan wabah ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau keyakinan ini sudah tertanam kuat di hati kita, berarti kan solusinya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang dapat menjadikan sebab Allah menurunkan pertolongannya dan segera mengangkat wabah ini. Nah, gitu. Gimana caranya? Ya, jadikanlah Allah cinta kepada kita. Caranya, perbaiki ibadah, semakin dekat dengan Allah, banyak istighfar, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, kalau perlu sampai khatam. Barangkali ini juga teguran buat kita semua, ya. Kita menjadi akrab dengan Quran cuma 1 bulan, kadang-kadang di Ramadan saja, ya. Lepas Ramadan lupa lagi dengan Al-Quran. Ayo kita ramaikan rumah dengan bacaan Al-Quran, perbanyak zikir, banyak istighfar, agar Allah turunkan rahmatnya, Allah segera angkat wabah ini. Kenapa? Karena ini
Allah menyatakan tidak akan ada yang bisa menyingkap kemadaratan itu darimu kecuali Dia, Allah saja. Dan jika Allah hendak menimpakan kepadamu satu kebaikan, wa in yuridka bi khair, jika Allah menghendaki kepadamu suatu kebaikan, fala raddalahu, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Bahkan seisi bumi ini misalnya menolak, enggan, ya, tidak mau menerima kenyataan bahwa si fulan ini dapat kebaikan, jika Allah menghendaki itu, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Ya, maka ketika Allah hendak memberikan pertolongan kepada Rasulnya, upaya apapun yang dilakukan oleh orang-orang musyrik untuk mencelakakan Nabi tidak akan ada artinya. Ya, tidak ada yang bisa menolak kebaikan yang Allah berikan. Ya, kenapa? Fahuwa ala kulli syai'in qadir, karena Dia itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, khitab ini, sasaran ayat ini, sekalipun di sini ini disebutkan, sekalipun ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sasaran ayat ini juga berlaku umum pada setiap orang. Maka tidak akan ada yang bisa menyingkap kemadaratan dari setiap orang kecuali Allah. Juga tidak akan ada yang bisa menolak karunia yang hendak Allah berikan kepada siapapun. Ya, dan tidak ada yang bisa menolaknya seorang pun. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang maha memaksa, asalnya al-qahir itu, di atas hamba-hambanya. Artinya semua hamba di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-hakim al-khabir, dan Dia adalah zat yang maha bijaksana, maha mengetahui. Ayat ini adalah menetapkan akan rububiyah Allah, bahwa seluruh makhluk itu diciptakan oleh Allah di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup dan mati mereka Allah yang mengendalikan. Baik buruk yang terjadi menimpa mereka Allah yang mengatur. Gitu artinya, ya. Nah, maka kenyataan bahwa adanya rububiyah dari Allah ini, bahwa segala yang terjadi pada makhluk, pada hamba Allah adalah itu merupakan ketetapan Allah dan pengaturan Allah. Maka kalau meyakini hal itu menjadikan wajibnya kita meyakini akan uluhiyah Allah, yaitu kalau memang demikian, tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja, bukan yang lain. Kemudian berarti sekaligus, ya, dalam hal ini ayat ini membatalkan semua, ya, semua semua yang dianggap atau yang dipertuhankan oleh manusia itu menjadi batal, ya, ketuhanannya. Kenapa? Sebab kenyataannya memang yang mengatur makhluk itu hanya Allah saja kok, tidak ada yang lain. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Nah, dia tadi ayat sebelumnya bahwa Allah mempertanyakan, pertanyaannya adalah ayyu syai'in akbaru syahada, yang manakah kesaksian yang paling besar? Qul ayyu syai'in akbaru syahada. Katakan Muhammad kepada mereka, pada orang-orang musyrik itu, kesaksian yang manakah yang paling besar sehingga tidak bisa dibantah itu, bahwa
Lalu Allah nyatakan, Allahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah bahwa Allah lah yang menjadi saksi antara aku dengan kalian. Nah, ini ayat ini turun ketika orang-orang musyrik di Mekah yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'tina biman yashhadu laka bin nubuwah." Wahai Muhammad, coba hadirkan siapa yang menjadi saksi kepadamu itu bahwa kamu itu adalah nabi. Kenapa? Karena ahli kitab mengingkarinya. Yahudi, Nasrani tidak mau menerima kamu sebagai nabi kok, mendustakan gitu. Nah, maka penduduk Makkah pun menyatakan, siapa sih saksinya bahwa kamu itu nabi? Nah, maka Allah pun mengatakan kepada Rasulnya, katakan, Allah yang menjadi saksi antara aku dengan kalian. Makanya di awal ayat Allah nyatakan, siapa yang lebih hebat, lebih kuat, lebih besar kesaksiannya daripada Allah? Tidak ada. Ya, fasyahadatullahi ta'ala li bin nubuwah ihauhu ilayya bihadzal Qur'an. Nah, maka kesaksian Allah Ta'ala kepadaku akan kenabian adalah memberikannya wahyu kepadaku berupa Al-Quran ini. Yang dengan Al-Quran ini aku peringatkan kalian, serta aku peringatkan setiap orang yang sampai padanya Al-Quran, atau mendengar adanya Quran, atau Al-Quran sampai padanya. Gitu, karena di dalamnya itu ada akidah, tentang ibadah, tentang syariat, dan lain sebagainya. Sehingga ada peringatan di situ. Artinya apa? Siapa yang mentaati Al-Quran, maka Allah akan berikan balasan yang baik. Siapapun yang berpaling dari Al-Quran, pastinya maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada nabinya agar mengingkari mereka akan kesyirikan dengan menyatakan, a'innakum latashhaduna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian bersaksi bahwa ada Tuhan lain selain Allah, yaitu biimanikum biha wa ibadatikum laha, dengan kalian mempercayai hal itu, kalian menyembahnya. Amma ana fala a'tadifu biha. Adapun aku, kata Rasul nih, aku tidak mengakui itu. Aku mengingkarinya, bahkan aku itu fadlan an ashadu biha, jangankan bersaksi begitu, mengakui pun tidak, apalagi untuk bersaksi bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Nah, kemudian Allah perintahkan Rasul setelah mengingkari ya Tuhan-Tuhannya orang musyrik itu untuk menetapkan uluhiyah bagi Allah semata, yaitu berhaknya Allah satu-satunya untuk disembah, serta berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Qul, nah, innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakan Muhammad, sesungguhnya dia Allah itu adalah Tuhan yang satu, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Itu, jadi aku berlepas diri itu artinya apa? Aku tidak terlibat dengan apapun yang kalian lakukan, maka itu bukan tanggung jawab diriku. Aku berlepas diri. Aku sudah sampaikan peringatan. Itu maknanya. Maka artinya, ya, kita lihat kesimpulan dari ayat ini. Mohon maaf, ini saya belum buatkan materi PowerPoint-nya ya. Nah, yang pertama, ya, kesimpulan dari ayat 17 sampai dengan ayat 19 adalah wujubul laja' ilallahi ta'ala duna ghairihi min sa'iri khalqih idh la yakshifud durra illa huwa. Wajibnya berlindung kepada Allah Ta'ala, bukan yang lainnya, itu dari seluruh makhluknya atau di antara seluruh makhluknya. Wajibnya berlindung kepada Allah, bukan kepada selainnya di antara seluruh makhluknya, karena tidak ada yang dapat menyingkap kemadaratan kecuali
Dia. Ini yang pertama pelajarannya. Wajib berlindung kepada Allah Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Itu dari seluruh makhluknya, karena tidak ada yang dapat menyingkap kemadaratan kecuali Dia. Itu satu kesimpulan yang pertama ya. Wajib kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya, jadi berkaitan dengan kondisi saat ini, sekali lagi kita kembali ke situ. Bahwa ya boleh kita takut dengan COVID-19, tapi jangan berlebihan. Dan yang lebih penting lagi adalah berupaya untuk memperlindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang mungkin tidak banyak diperhatikan oleh manusia, khususnya orang-orang Islam. Ya, bahwa virus ini bukan apa-apa kecuali hanya makhluk Allah. Allah yang mengendalikan. Jadi tidak akan ada yang bisa menyingkapnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajib kita berlindung kepada Allah. Ya, itu wajib berlindung kepada Allah. Terus berusaha untuk menjaga diri, menjaga kesehatan, dan jangan lupa berlindungnya kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Itu berdoa terus supaya dijauhkan dari mara bahaya apapun. Ini yang pertama, wajib berlindung hanya kepada Allah saja. Jadi usaha dengan pakai masker, menjaga jarak, begitu, itu usaha lahir. Karena itu bukan jaminan kok kita akan selamat dari COVID. Ya enggak? Ya, betul. Ya sudah serapih mungkin juga upaya kita, itu sudah jaga jarak, sudah pakai masker, ya, selalu bersih-bersih. Kalau Allah menghendaki kena juga. Ini ayat tentang tauhid mengajarkan pada kita bahwa kebergantungan hati kita kepada Allah itu mutlak, wajib, harus, ya, siapapun itu. Tidak ada yang bisa menyingkap apa yang terjadi saat ini kecuali Allah saja. Yang kedua, syahadatullahi ta'ala rasulihi bin nubuwah. Kedua, ayat tadi menunjukkan kesaksian Allah Ta'ala terhadap Rasulnya akan kenabian beliau, serta apa yang diturunkan kepada beliau berupa Al-Quran, juga mukjizat-mukjizat lainnya yang diberikan kepadanya. Kesaksian Allah, sekali lagi saya ulangi, kesaksian Allah Ta'ala terhadap Rasulnya akan kenabian beliau. Artinya menjadi saksi bahwa bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah adalah Allah sendiri yang bersaksi. Nah, mana kesaksian lebih kuat daripada Allah? Tidak ada. Nah, serta juga Allah bersaksi tentang Al-Quran yang diturunkan kepada nabinya, juga tentang mukjizat yang diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga dari ayat ini adalah peringatan Rasul itu sampai kepada setiap orang yang sampai padanya Al-Quran Al-Karim sampai hari kiamat. Jadi peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada setiap orang yang sampai padanya Al-Quran sampai hari kiamat. Artinya siapapun orangnya yang tinggal dimanapun yang sampai padanya kabar berita adanya kitab suci terakhir yang bernama Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu untuk menjadi sumber pedoman bagi manusia yang hidup di akhir zaman, maka orang itu wajib untuk beriman kepada Al-Quran dimanapun dia berada. Begitu maksudnya, berlaku peringatan itu. Kalau tidak beriman, maka akan berhak mendapatkan siksaan. Gitu. Jadi batasannya apa? Sampai pada mereka Al-Quran. Sampai apanya? Sampai informasinya bisa jadi, atau bahkan sampai pada mereka kitab suci Al-Quran. Itu
yang bisa mereka sentuh, bisa mereka baca, bisa mereka pelajari. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, taqriru mabda'i tauhid la ilaha illallah wa wujubul bara'ah minasyirik. Menetapkan prinsip tauhid, menetapkan prinsip tauhid la ilaha illallah, serta wajibnya berlepas diri dari perilaku syirik. Itu menetapkan prinsip tauhid, yaitu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, serta wajibnya berlepas diri dari perbuatan syirik. Artinya jangan mau berpihak kepada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, jangan bergabung dengan orang-orang yang berbuat syirik, bahkan jangan mau ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat syirik. Itu artinya berlepas diri itu. Kenapa? Karena kalau ada keterikatan dengan mereka, apalagi sampai ada kecintaan terhadap mereka, ya Nabi mengatakan setiap orang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau orang musyrik Allah tetapkan berarti di neraka, maka yang mencintainya juga barang berada di neraka. Maka jangan salah kita menunjukkan keberpihakan, jangan salah kita menunjukkan kecintaan, ya. Nah, siapa yang pantas kita cintai, tentu itu akan menentukan akan bersama siapa nanti di akhirat. Nah, itu saja, ada 4 tuh kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa khalilika wa safiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.